Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, pada sore hari ini kita akan melaksanakan podcast terkait dengan visualisasi kebangsaan yang merucut pada cinta kepada tanah air. Dan di sini, sebelum kita lanjut ke podcastnya, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ainul Maulana, biasa dipanggil Maulana. Saya berasal dari unit kerja Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dengan jabatan Penata Kelola Penguasaan Pemilihan Umum Ahli Pertama. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke podcast terkait dengan visualisasi kebangsaan, kita akan memperkenalkan dulu. Di sini ada beberapa narasumber-narasumber yang akan menyampaikan materi terkait dengan visualisasi kebangsaan. Yang pertama mungkin langsung saja perkenalkan masing-masing ya. Dari narasumber pertama, di sini ada Mas Denny Firmansyah. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator, Mas Ainul. Perkenalkan, nama saya Denny Firmansah dari Unit Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dengan jabatan Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama. Terima kasih untuk Mas Moderator. Selanjutnya, next. Yang kedua dari Terima kasih Mas Moderator. Perkenalkan nama saya Muhammad Kamalul Badri, analis pengelolaan keuangan APBN di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. selanjutnya. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nindiki Berliana Salsabella, jabatan analis pengelolaan keuangan APBN Ahli Pertama dari Unit Kerja Bawaslu Lombok Utara. Selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinar Wahyu Pratama, unit kerja di Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dengan jabatan analis hukum ahli pertama. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, yang terakhir, narasumber kelima. Halo, halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Deborah Aprisa Utagaol. Jabatan saya analis hukum ahli pertama. Penempatan saya adalah Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi ya dari beberapa narasumber kita yang akan mengisi acara pada malam hari ini terkait dengan podcast visualisasi kebangsaan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman sekalian, mari kita ungkit sedikit terkait dengan visualisasi kebangsaan ini. Yaitu visualisasi kebangsaan ini bertujuan untuk memperkuat identitas dan persatuan nasional dengan menonjolkan keberagaman alam budaya dan masyarakat Indonesia, serta menumbuhkan kebanggaan dan rasa cinta kita terhadap tanah air kita sendiri. Namun, di tengah arus globalisasi sekarang ini masih banyak hoax-hoax, disinformasi, dan yang terjadi di tengah masyarakat atau di tengah generasi muda kita pada saat ini. Entah itu berkaitan dengan kebencian terhadap negara, krisis identitas, dan juga terpapar pengaruh globalisasi. Nah, sebagai generasi muda, perlu untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air kita sendiri. Oleh sebab itu, itulah tujuan kita melaksanakan podcast kita pada malam hari ini. Dan diisi oleh beberapa pemateri yang sangat luar biasa atau narasumber yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama teman-teman sekalian, langsung saja untuk mengisi materi pertama yang langsung akan disampaikan oleh Mas Denny Firmansyah. Nah, sebelum itu pertanyaan yang akan saya sampaikan pertama ke Mas Denny terkait dengan mengapa sih saat ini kita penting untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air di tengah globalisasi saat ini. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Moderator. Pertanyaannya sangat bagus. Menurut saya saat ini sangat penting untuk kita menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mengapa demikian? Karena kita hidup di tengah zaman yang penuh tantangan, khususnya pengaruh globalisasi. Indonesia adalah negara yang besar, terdiri, terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya. Nah, keberagaman ini adalah kekayaan yang luar biasa. Namun sekaligus bisa menjadi sumber perpecahan jika kita tidak memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air kita, yaitu Indonesia. Rasa cinta tanah air menjadi perekat yang membuat kita tetap bersatu. Ia mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau personal dan golongan.
serta bisa juga untuk menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Yang tidak kalah penting, rasa cinta tanah air adalah sumber motivasi bagi generasi muda. Dengan cinta tanah air, anak-anak muda Indonesia terdorong untuk belajar lebih giat, bekerja lebih keras, dan berkarya dengan inovasi demi kemajuan bangsa. Mereka menyadari bahwa setiap ilmu dan keterampilan yang dimiliki sejatinya bisa abdikan untuk kejayaan Indonesia. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air bukan sekedar slogan atau kata-kata ini, melainkan sikap yang harus hidup dalam hati setiap warga negara Indonesia. Dengan cinta tanah air, kita bisa menjaga persatuan, menghadapi tantangan global, memperkuat kedaulatan, dan membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bermartabat, serta disegani oleh dunia. Terima kasih, Mas Mainun. Sekian jawaban dari saya. Mungkin bisa diterima. Baik, sangat luar biasa ya apa yang disampaikan oleh teman kita, Mas Denny Firmansyah, yang menyatakan bahwa cinta tanah air bukan hanya sekedar slogan, tapi tindakan nyata yang harus kita tonjolkan kepada negara kita sendiri. Nah, Benar. selanjutnya kita tanya pendapat dari salah satu narasumber yang kedua. Di sini ada Muhammad Kamalul Badri. Nah, bagaimana Mas Kamalul Badri? Apa sih bentuk kecintaan kita yang perlu dilakukan untuk kita sehari-hari? Bagaimana sih cara menumbuhkannya seperti itu? Coba. Terima kasih Mas Moderator. Jadi cinta tanah air ini merupakan elemen yang sangat penting untuk meningkatkan nasionalisme kita terhadap NKRI. Jadi banyak bentuk kecintaan kita, bentuk bukti nyata kita sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air. Seperti hal-hal yang sederhana, misalnya kita membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal kita maupun lingkungan kantor kita. Kemudian juga bisa dengan kita mendukung produk-produk UMKM, kita membeli produk-produk lokal. Kemudian selain itu kita juga bisa dengan mentaati peraturan-peraturan yang ada, kemudian melestarikan budaya, saling tolong menolong antar sesama. Dan intinya bahwa kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, eh, hampir sama yang disampaikan oleh Bang Denny Firmansyah dan Mas Kamalur Badri, yang menyatakan bahwa ini hal-hal yang kita perlu tumbuhkan di generasi muda, bahwa hal-hal sederhana, contohnya kita merawat lingkungan kita, di lingkungan kantor pun, dan juga bagaimana kita mencintai produk-produk lokal itu sendiri. Nah, itu adalah bentuk kecintaan kita terhadap tanah air kita sendiri. Nah, berkaca dari hal tersebut, kita mulai merujuk. Ini kita berada di lingkungan ASN. Yang sebelum kita menjadi seorang ASN, kita harus mempunyai jiwa-jiwa tersebut juga, yang mempunyai jiwa cinta tanah air. Nah, di sini saya ingin menanyakan nih, dari Mbak pemateri yang ketiga, dari Mbak Ninggi ya, terkait dengan mengapa sih cinta tanah air itu penting untuk seorang ASN? Dan langsung saja mungkin, apa tantangan terbesar bagi generasi muda ASN di tengah dinamika bangsa kita saat ini yang bisa kita lihat krisis moral dan juga ada saja yang krisis identitas seperti itu. Nah, saya langsung serahkan saja ke Mbak Ninggi ya. Dipersilakan. Ya, thank you pertanyaannya Mas Maulana. Jadi, mengapa cinta tanah air itu penting bagi ASN? Menurut saya, karena pada dasarnya ASN itu kan pelayan publik ya. Nah, sebagai pelayan publik itu, ASN juga harus ikut serta memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara sebagai bentuk cinta tanah air tersebut. Terus, apa sih yang bisa kita lakukan? Yaitu contohnya dengan berinovasi, dengan tugas atau menjadi ASN yang kreatif, misalnya dengan membuat sistem kerja yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi, sehingga akan mempercepat pembangunan. Selain itu, cinta tanah air itu juga penting bagi ASN karena sebagai dasar pengabdian pada negara dan juga menjadi motivasi untuk bekerja terus melayani rakyat. Lalu untuk tantangan terbesar generasi muda ASN itu menurut saya eh,
bagaimana kita bisa membawa energi baru, ide-ide baru, atau ide-ide yang kreatif dengan semangat perubahan. Tetapi itu juga tetap harus selaras dengan aturan birokrasi yang ada. Sebagai ASN generasi muda, kita juga harus bisa berkolaborasi lintas generasi dengan senior-senior kita. Lalu kita harus menghormati senior kita serta mendorong inovasi agar pelayanan publik di Indonesia ini lebih dekat dengan masyarakat. Thank you, itu saja sih Mas dari saya. Baik, sudah rinci sekali ya yang dia sampaikan oleh teman kita, Mbak Ninggi ya terkait dengan di lingkungan ASN itu bagaimana sih untuk mencintai tanah air itu sendiri. Nah, mungkin ada tambahan dari materi selanjutnya dari narasumber Sinar. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Terkait dengan cinta tanah air, di sini sangat penting bagi ASN karena sebagai ASN sebagai pelayanan publik dan juga sebagai contoh nyata bagi masyarakat tentang arti penting menjaga Indonesia, baik melalui sikap, perilaku, pelayanan maupun karya. Kemudian, terkait selain itu, ASN yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air akan bekerja dengan penuh kejujuran, dedikasi, dan loyalitas kepada bangsa. Bukan hanya sekedar loyalitas kepada atasan ataupun pada kepentingan pribadi. Itu aja sih moderator. Baik, lebih ke tambahan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ninggi dan juga Mas Sinar itu sangat luar biasa ya, berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang ASN untuk menciptakan lingkungan baru yang lebih kondusif. Nah, selanjutnya berkaitan dengan ASN ini sendiri, kita yang pada saat ini di ASN Bawaslu, ini perlu sekiranya kita mengimplementasikan cinta tanah air itu di lingkungan kantor kita sendiri, terkhusus di Bawaslu. Nah, di sini kita langsung saja menanyakan pendapat dari narasumber kita selanjutnya, ini Mbak Deborah. Kepala Mbak Deborah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang implementasi dari Cita Tanah Air di Bawaslu, di mana kita sini semua adalah calon aparatur sipil negara di Bawaslu. Saya yakin teman-teman yang saat ini juga ada bersama-sama saya saat ini sudah menjadi ASN pasti karena memiliki rasa cinta tanah air, karena teman-teman memiliki kerinduan untuk melayani masyarakat dan juga mengabdi bagi negara. Dan implementasi rasa cinta tanah air yang benar dan tepat menurut saya adalah dapat kita nyatakan melalui sikap, tindakan, dan budaya sehari-hari. Karena Bawaslu berperan penting menjaga demokrasi dan keadilan pemilu serta menjadi garda terdepan menjaga marwah sila keempat Pancasila. Maka rasa cinta tanah air diharapkan tidak hanya menjadi sekedar simbol atau teori, melainkan terwujud dalam integritas dan kualitas kerja yang mumpuni. Jika dikaitkan dengan diri kita sebagai CPNS, maka kita wajib memiliki dan memahami juga wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Teman-teman juga pasti sudah mengetahui banyak tentang nilai-nilai berakhlak ASN, itu juga sangat erat kaitannya dengan cinta tanah air. Berikut beberapa contoh singkatnya hal-hal yang perlu kita lakukan. Kita harus memiliki integritas dan netralitas, kemudian kita harus juga profesional dalam pengawasan, kita harus melayani publik dengan sikap dan etika yang baik, kemudian kita juga harus menjunjung nilai Pancasila, dan kita harus memiliki etos kerja dan disiplinan yang tinggi. Kemudian kita juga harus mencintai produk negara, kemudian kita juga harus rajin dan tidak menyerah mengedukasi publik. Jadi di Bawaslu, itu cinta tanah air, meaningnya atau artinya sama dengan menjaga demokrasi yang jujur, adil, bersih, dan bermartabat. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu sangat singkat, padat, dan jelas ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Deborah terkait dengan implementasi nilai-nilai cinta tanah air di Bawaslu itu sendiri. Dan dapat saya simpulkan teman-teman, bahwa memiliki jiwa cinta tanah air itu dipupuk mulai dari sekarang, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dan kita harus mampu menjunjung tinggi identitas kebangsaan kita. Nah, kita kenal quotes yang saat ini untuk menutup acara podcast kita pada malam hari ini adalah quotes itu bilang begini, rasa cinta tanah air tidak lahir karena merasa negara itu hebat, tapi karena kita merasa itu adalah milik sendiri yang patut kita jaga bersama-sama.
Oleh sebab itu, itulah kata-kata penutup bagi saya yang dapat saya simpulkan terkait dengan pertemuan podcast kita pada malam hari ini. Dan semoga apa yang kita sampaikan pada podcast malam hari ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyampaikan terkait dengan apa sih itu visualisasi kebangsaan itu sendiri. Dan untuk menutup, saya ucapkan salam dan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Lewat sedikit guys.